Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillahillazi ahrawana min ummati fi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur kepada Zat yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga ketika kita kirimkan salam kepada tajallian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumpah ruahkan segala rahasia kepadanya, ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini adalah orang yang terhubung kalbunya dengan kalbu Rasulullah dan orang-orang yang mendapatkan percikan nurnya. Orang yang mendapatkan percikan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan orang itu beradab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kekasih-kekasih Allah kalau bertemu, kumpul duduk, apa yang diceritakan? Yang diceritakan Allah atau pewaris-pewaris kekasihnya. Kalau kekasih dunia, kekasih uang, yang diceritakan paling dunia, bagaimana cara mendapatkannya uang. Kekasih manusia, yang diceritakan manusia. Begitulah seterusnya. Ahlullah, kekasih Allah, melihat orang kaya bukan dari harta dengan kemewahan yang dia lihat, tapi dia melihat sifat Allah yang maha kaya dan maha pemberi rezeki. Inilah makam dari Utsman bin Affan dan Rahman bin Auf, dua manusia dalam sejarah Islam yang tercatat, orang yang kaya yang tidak melihat dengan kekayaannya yang begitu banyak, tapi dia melihat Allah yang maha kaya dan maha pemberi rezeki. Itulah makam Utsman bin Affan dan Rahman bin Auf. Jadi sebelum saya masuk di bab yang kita akan bicarakan, saya ingin bertanya. Dulu Allah sendiri, setelah Allah ciptakan alam, apakah Allah masih sendiri? Allah masih sendiri. Maka hubungan kita kepada Allah ada dua. Di surah Saf ayat 72 dan surat Al-Hijr 27, bahwa Allah itu hubungannya dengan kita dua. Aku ciptakan manusia dari tanah. Setelah sempurna si tanah itu, setelah sempurna tubuh fisik kita ini, atau wadahnya atau tempatnya, aku hembuskan ruhku, yaitu Ruhullah Ahmad. Maka untuk mendekat kepada Allah ada dua jalan. Satu penciptaan, satu hembusan. Penciptaan jalurnya dengan menjalankan syariat. Sedangkan hembusan ruhullah yaitu dengan bermakrifat. Jadi hubungan kita kepada Allah, satu hubungan pencipta dengan yang dicipta, tapi kita jangan berhenti di situ. Berhenti di situ, ibadah kita terasa beban. Cuma kalau tidak mau yang kedua, tidak apa-apa. Tidak dipaksa juga. Tapi jangan ingkari marifat. Cukup uskut, kadri. Kalau tidak paham, diam. Jangan ingkar.
agar Allah tidak mengharamkan untuk mendapatkan rahasia-rahasianya. Jadi satu bersyariat, satu bermakrifat. Oleh sebab itu, hamba yang disebut al-insan al-kamil, dia mesti bersyariat, dia mesti bermarifat. Kurang marifatnya, dia menyembah tidak tahu yang dia sembah. Dia hanya menyembah sebatas zat yang suka menyuruh-nyuruh, suka mengancam dengan neraka, suka memberi iming-iming dengan surga. Itu bab penciptaan. Jadi kalau kita menyembah dengan bab penciptaan, ibadah kita terasa hambar. Tapi kalau menyembah dengan makrifat, maka muncullah cinta, muncullah rasa cinta. Itu bedanya antara syariat dengan makrifat. Jadi mudah-mudahan kita semua yang di sini belajar, dua-duanya tidak belajar satu-satu. Tidak hanya belajar syariat saja, tapi belajar juga makrifat. Mudah-mudahan belajar yang jalan yang pertama dan jalan yang kedua. Insya Allah. Ya. Ada sebuah hadis di Sahih Bukhari. Nabi mendendangkan syair yang didendangkan orang. Ternyata Nabi suka juga bersair. Ada seorang penyair namanya Nabi. Nabi lagi sibuk kerja bakti bersama sahabat membersihkan masjid. Ketika Nabi lagi kerja bakti, dia bersair. Kira-kira bunyi sairnya begini kira-kira. Asdaqul kalimatu kala sair, ala kuluma ilala batil. Kalau diterjemahkan mungkin begini. Seindah-indah kalimat yang didendangkan penyair seniman, segala sesuatu tiada selain Allah. Maka ajaran bahwa Allah itu sendiri dan selalu sendiri, itu ajaran langsung dari Al-Quran dan hadis. Siapa yang meyakini dirinya ada bersama Allah, syirik. Siapa yang meyakini surga dan neraka itu ada, dia syirik. Sebab surga dan neraka itu makhluk, sedangkan Allah itu halik. Tapi kalau dia mengatakan surga dan neraka itu ada karena diadakan, itu baru dia akidah dia benar. Seandainya surga dan neraka Allah tidak ciptakan, kita jangan ngomong begini, seandainya surga dan neraka tidak ada, nanti orang bilang kita kafir. Kok surga dan neraka ada, dia tolak. Rabi Adawi yang ngomong begitu. Rabi Adawi yang ngomong, seandainya Allah tidak ciptakan surga dan neraka, apakah engkau masih mau ingin menyembahnya? Di riwayat lain, suatu ketika Rabi Adawi membawa air dan api. Maka orang bertanya, Rabi Adawi, untuk apa engkau membawa air dan api? Maka Rabi Adawi menjawab, api ini untuk membakar surga dan air ini untuk memadamkan api neraka. Agar orang tidak lagi menyembah dengan surga dan neraka, tapi menyembah yang menciptakan surga dan neraka. Di bab penciptaan, menyembah Allah karena diancam, menyembah Allah karena harap pahala, boleh tidak? Boleh. Tapi itu baru tauhid halqiyah, tauhid penciptaan atau tauhid rububiyah. Belum mentauhidkan zat, belum mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada surga dan tidak ada namanya bidadari, apakah kita masih mau salat tahajud? Masih mau salat tahajud, baik banget. Kawin sama 70 bidadari enggak ada. Sufyan Ats-Tsauri pernah tertidur dari tahajudnya. Bangun sudah subuh. Bangun dia langsung menangis. Karena ketika dia tertidur dia bermimpi bertemu bidadari. Dan ketika bertemu bidadari di dalam mimpinya dikalamkan ketika dia masuk di alam surga. Bahwa inilah istrimu. Sufyan Ats-Tsauri langsung memegang. Mau kan cantiknya bidadari kan? Tak terkalahkan wanita-wanita yang ada di dunia. Kata bidadari, maaf jangan dulu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kenapa? Kamu kan istriku. Sufyan bidadari maharmu tidak ada. Biasanya malam ini kau kirim mahar.
yaitu salat tahajud. Bangun langsung menangis. Sejak saat itu Sofyan Ats-Tsauri tidak pernah lagi tertidur sampai dia wafat. Itu Sofyan Ats-Tsauri. Jadi bidadari itu kalau meludah ke bumi, seluruh permukaan bumi harum bau kasturi. Itu bidadari. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, bapak-bapak, kita jangan terlalu nafsu masuk surga, karena masuk surga itu bukan nafsu. Masuk surga itu rahmat. Dalilnya benarkan sahih. Engkau tidak masuk surga dengan amalmu, karena engkau pasti nafsu dengan amalmu. Engkau masuk surga dengan rahmat. Rahmat itu batinnya baginda Rasulullah SAW. Isi dalam Rasulullah itu adalah rahmat. Ketika dia mengatakan, engkau tidak masuk surga dengan amalmu, engkau masuk surga dengan rahmat, maka orang-orang bertanya, apakah engkau begitu juga ya Rasulullah? Iya. Kecuali Allah meneburkan rahmatnya ke dalam diri. Jadi, dialah rahmatullah, dialah san rahmat itu. Sahabat terhijab dengan tubuh sahir Muhammad bin Abdullah. Padahal dia yang disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ke muka bumi ya Muhammad. Hakikatnya adalah rahmat. Jadi hakikat Rasulullah SAW adalah rahmatullah. Rasulullah sejak lahir dia sudah jadi rahmat. Baru lahir dia sudah jadi rahmat. Apa kata ibunda Rasulullah SAW, Sayyidatul Aminah? Ketika aku melahirkan Muhammad araitu nura, aku melihat cahaya. Cahayanya meliputi langit dan bumi. Cahayanya membuat bergetar kekaisaran Romawi. Membuat padam tuhan-tuhan Majusi. Membuat roboh, runtuh berhala-berhala Mekah. Sofia, budak dari Abu Lahab, menyusui Rasulullah ketika baru lahir waktu Aminah belum sadar. Dan setelah menyusui dia pulang ke rumahnya dan melaporkan ke Abu Lahab. Abu Lahab katakan, hari ini engkau saya merdekakan. Halimah Sa'diyah datang ke Mekah menyusui baginda Rasulullah SAW waktu di saat bayi. Dan dia bawa pulang, berubah drastis kehidupannya. Dulunya dia miskin, tidak punya apa-apa. Setelah dia menyusui Rasulullah SAW, hidupnya diberkahi, dirahmati. Jadi Rasulullah sudah jadi san rahmat waktu itu. Dialah san rahmat itu. Beliau mengatakan, kuntu awalan nabiyya fil halqi. Akulah nabi pertama di antara seluruh makhluk. Akidah Ahlussunnah dan ahli-ahli ma'rifah meyakini makhluk pertama di alam semesta ini adalah Muhammad SAW. Nurnya. Nur itulah yang isinya rahmat. Jadi nur itulah yang isinya rahmat. Dialah sang rahmat itu. Jadi dialah sang pembawa rahmat di muka bumi. Di muka bumi ini. Jadi yang terakhir saya mau bertanya. Di sisi Allah, selain Allah tiada. Maka ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Lalu ada ayat. La tudrikuhu absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan. Tapi dia meliputi seluruh pandangan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad di malam Mi'raj? Katanya memandang Allah. Padahal di ayatnya Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Bagaimana? Bagaimana menghubungkannya antara surat An-Naml itu dengan hadis Muslim itu? Bagaimana nyambungnya? Gitu. Ya, jadi penjelasannya gini. Jadi di surat An-Naml Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Tidak dapat dilihat oleh pandangan-pandangan.
Tapi di hadis, di bab Isra Mi'raj, kata Ibnu Abbas di hadis Muslim, di malam Mi'raj, katanya Rasulullah memandang Allah. Nah kita juga nanti di surga memandang Allah. Akidah ahli sunnah, akidah Syiah yang cenderung ke Mu'tazilah dan seluruhnya Qadariyah meyakini baik dulu maupun nanti di surga Rasulullah selama-lamanya tidak memandang Allah. Itu akidah mereka. Akidah ahli sunnah, Allah itu ada enggak? Kullu maudun sahra aura. Itu kalam Imam Asy'ari. Segala sesuatu yang wujud dapat dilihat, tapi bukan pandangan basar ini. Bukan pandangan mata ini. Bagaimana? Bagaimana mengkoneksikannya? Jangankan kita, di kalangan sahabat sendiri itu selisih paham tentang ini. Sayyidatul Aisyah mengatakan, Nabi tidak melihat Allah, hanya melihat cahaya. Tapi kata Ibnu Abbas tidak, dia melihat Allah. Bagaimana? Bagaimana mengatasi persoalan ini? Katanya memandang Allah, tapi di sisi lain katanya tidak bisa dipandang. Ternyata ada hadis qudsi di Sahih Bukhari. Hadis ini salah satu pilar di dalam ilmu ma'rifat. Allah berkalam, la yusayu abdi, la yatakarrabuna bil wanafil. Senantiasalah hambaku melakukan amalan-amalan ringan, amalan-amalan tambahan, marifat-marifat ringan, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Faisahabatahu, ketika aku cinta kepadanya, maka akan ganti pandangan dia dengan pandanganku. Pendengaran dia, pendengaranku. Oleh Imam Hakim Tirmizi menambahkan, yang punya sangat tersendiri kepada Rasulullah SAW, fuadnya berpikir dengan bertafakkur dengan fuadku. Kalamnya berkalam dengan kalamku. Maksudnya apa? Oh ternyata ini babnya bab cinta. Allah kalau jatuh cinta kepada si hamba, hambanya diberi gelar Habib al-Habib. Gelar mutlak Habib al-Habib hanya Sayyidina Muhammad SAW. Habib-habib hari ini hanya mendapat keberkahan darah dari sang Habib. Habib itu makamnya baginda Rasulullah SAW. Makam apa? Makam ditukarnya sifat kemanusiaan dia dengan sifat nur rububiyahnya Allah. Sehingga yang memandang bukan pandangannya, yang mendengar bukan pendengarannya, yang berkalam bukan kalamnya. Kenapa? Kalau Allah telah nyata di dalam diri seseorang hamba, maka akan lenyapkan pandangan dia, akan ganti mata dia. Di saat itu kita baru paham. Nabi Muhammad kekasih Allah bukan? Dia kekasih Allah. Beliau yang disebut Arfani Pihubbillah, sosok yang panah, lenyap, lebur dalam cinta Allah. Di saat itu bukan lagi basar Muhammad bin Abdullah yang memandang, tapi basar Muhammad Habibullah. Kalau pandangan Muhammad Habibullah, pandangan dia pandangan Allah. Pendengaran dia pendengaran Allah. Kalam dia kalam Allah. Itu disebut sisi rububiyahnya Allah. Nur rububiyahnya Allah terbit kepada diri Sayyidina Muhammad SAW. Di saat itulah Allah mengizinkan sang Habibullah untuk memandang kekasihnya. Itulah jawabannya. Sang Habibullah diizinkan untuk memandang kekasihnya. Jadi sejauh mana kesiapan kita memandang dan mengenal Allah, sejauh mana kita lebur dalam cinta Allah, maka kita diizinkan
dipinjamkan samanya, dipinjamkan basarnya, baru kita disingkan memandang Allah. Dan nanti juga di surga ketika orang sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, karena Allah lebih indah dari semua itu, maka penghuninya bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Maka orang-orang yang bermarifat di dunia disingkan dan memandang pagi dan petang. Tapi syaratnya dibur dulu ke dalam cinta Allah itu, ke dalam sang Habibullah itu, baru bisa disingkan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya rasa cukup materinya. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kemudian terus terang ya, malam ini saya senang sekali karena ya pembahasan kita itu pembahasan tentang tasawuf ya. Salah satu cabang dari Islam yang ya merupakan kesukaan saya terus terang. Ya, tapi ya mohon maaf ya, ini saya tidak tahu apakah ini bisa berupa pujian atau bagaimana. Cuma kalau narasumber menjelaskan ini hampir serupa dengan Pak Kiai Ruslan Wahab ya. Harus betul-betul didengar 2-3 kali baru bisa dipahami karena agak tinggi penjelasan dari Bapak narasumber ya. Jadi memang mungkin ini bukan konsumsi remaja atau yang baru belajar agama. Memang memahami tasawuf ini harus memang dulu kuat di akar dulu. Kalau kita langsung ke ini memang biasanya ini agak sulit dipahami. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ada beberapa hal yang terkait dengan tasawuf. Saya bagaimana ya? Yang pertama dulu ada yang mengatakan bahwa tidak bisa kita belajar ilmu tasawuf, tidak bisa kita belajar ma'rifat kalau kita belum melewati syariat. Jadi katanya banyak sekarang itu oknum-oknum ya, kalau kita nonton berita di Jawa itu yang membuat statement-statement yang kontroversi ya, itu karena katanya mereka langsung di makrifat, tidak melalui syariat, sehingga mereka membuat statement-statement yang kontroversi. Ada yang mengatakan sholat tidak wajib lah, macam-macam lah ya. Itu karena katanya tidak, ya ada yang bisa berbicara dengan semut lah. Ya kalau itu saya tidak tahu apakah itu bisa dibenarkan, karena ada ya itu nanti saya jelaskan tersendiri mungkin. Ya karena banyak yang menyepelekan syariat ya, karena langsung bermakrifat. Ya, yang saya mau tanyakan, apakah memang seperti itu? Bahwasanya jangan dulu kita belajar tasawuf kalau di misalnya mungkin fikih kita tidak mantap begitu. Apakah betul statement seperti itu? Meskipun ada juga ulama lain mengatakan bahwa ini harus beriringan. Sambil kita belajar fikih, sambil juga belajar tasawuf. Ya, sementara ulama lain mengatakan jangan dulu masuk tasawuf kalau di dalam fikih Anda belum selesai. Jadi jangan dulu belajar ma'rifat kalau syariatnya belum tuntas. Apakah betul seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua, ini yang tadi tentang semut itu, bicara semut. Mungkin bapak-bapak kenal ya, saya tidak usah sebut nama oknumnya. Itu di Jawa ini di sosial media itu setiap hari bahkan sering muncul, bisa berbicara dengan semut.
bisa berbicara bahasa Suryani, menjadi penjaga gawang neraka katanya. Bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Banyak sekali yang air biasa yang disulap, air biasa bisa dia sulap menjadi air Zam-Zam dengan bacaan tertentu. Nah, ini apakah ini bisa kita benarkan ini, meskipun ada mursyid ya, saya juga sebut namanya, bahwa itu bisa jadi benar. Jadi penjaga gawang neraka. Jadi ketika ada orang mau dijebloskan ke neraka, beliau jadi penjaga gawangnya. Kalau saya bilang begitu, kenapa tidak jadi penjaga gawang Indonesia saja? Supaya kita bisa lolos Piala Dunia. Sekali juara dunia juga. Neraka saja bisa kau jaga gawangnya. Masa bola tidak bisa kau jaga gawangnya? Dan kemarin juga ini ada berita lagi. Ternyata ini yang mengatakan oknum begini, ini oknum ini silakan Bapak cek di YouTube. Hilang motornya, Pak. Hilang motornya ini oknum ini yang mengatakan penjaga neraka macam-macam. Motormu aja kau tidak bisa jaga, masa neraka kau bilang kau bisa jaga? Nah, itu yang apakah ini bisa dibenarkan? Tapi sekali lagi di Jawa di sana itu ada yang membenarkan, Pak. Ada yang mengatakan jangan Anda menghina-hina si ini oknum ini, jangan Anda hina. Karena ini beliau ini wali. Beliau ini. Yang saya mau tanyakan satu, Pak, ini ada saya kirim kemarin di WA Group. Kemarin itu beliau berbahasa Inggris, Pak. Beliau berbahasa Inggris. Dulu itu bahasa Inggrisnya hancur sekali. Ya, saya mohon maaf, saya guru bahasa Inggris, saya tahu mana yang benar, saya tahu mana tidak benar. Bahasa Inggrisnya hancur sekali. Di komen-komen YouTube itu banyak ini dibilang, bagaimana katanya bisa bahasa semut, bisa bahasa Nabi Sulaiman, bisa ini bahasa Inggris saja tidak bisa. Masa bisa bahasa semut itu kan susah bahasa ini. Masa bahasa Inggris yang mudah saja tidak bisa. Ada yang bela. Bahasa semut itu bahasa Inggris itu skill, harus dipelajari, harus di ini. Bahasa Suryani, bahasa bicara dengan semut, bahasa bicara dengan arwah, itu katanya hidayah. Nah, bagaimana itu? Apakah bisa dibenarkan itu bahwa kan ada wali, ada mursyid yang saya sudah sebut namanya, bahkan lebih dari satu yang membela bahwa ini beliau ini betul dan pengikutnya juga banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tadi sudah mendengarkan pemaparan tentang ilmu-ilmu sufi, yaitu ma'rifat. Sudah beberapa kali juga saya dengar ini tentang ini. Cuma mungkin bisakah itu kira-kira? Ini patut pertanyaan ya. Kita konkretkan itu yang bisa terjangkau dengan mata kepala dan pikiran kita. Itu ilmu-ilmu ma'rifat. Misalnya saja saya kasih contoh ban mobil sebagai ciptaan manusia. Kemudian sebelum ban mobil itu apa? Saatnya apa? Dan sebelumnya itu apa lagi? Nah, jadi dia konkret gitu ya. Nah, barangkali kalau bisa sedikit lebih konkret, mungkin lebih cepat terserap dalam pikiran kita. Kita bisa pahami ilmu tasawuf itu ya. Ya. Kita sendiri juga ini belum tahu diri kita masuk di golongan mana. Kita laksanakan syariat-syariat, apa kita di golongan naik setingkat atau 2 tingkat? Wallahu a'lam. Nah, jadi mungkin ada bisa kita bayang-bayangkan atau bisa memberi pencerahan lebih konkret gitu ya. Misalnya saya tadi ban mobil, itu ban mobil dari getah. Ya. Dari getah, sumbernya lagi dari pohon getah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sehingga lebih konkret kaliannya. Jadi saat dari pohon itulah yang diambil getah itu, menjadikan bahan, kemudian diolah oleh manusia menjadi ciptaan ban mobil misalnya kan. Nah, ini namanya mengkonkretkan sedikit ini ya. Ini yang saya minta dari pemateri itu supaya maksudnya bisa kita lebih menghayati gitu ya. Nah,
Karena apa yang kita lakukan selama ini masih sekitar itu ya, patuh pada perintah, menghindari larangan. Ya, masih pada prinsip-prinsip itu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu kita usahakan melaksanakan. Bahkan ada yang orang-orang tua mengatakan itu ibadah atau sholat itu harus sedikit dipaksakan. Kenapa? Karena terlalu banyak serangan setan ini menggoda kita. Subuh hari saja sudah masuk azan orang. Tidur bako. Mungkin setan di sini jalan di mata ini. Nah, jadi mesti ada tenaga dari dalam untuk bisa memaksakan diri untuk melaksanakan perintah-perintah itu. Ini pernah ada bukan juga ustaz tapi orang tua ya, kasih tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tuh pemateri menyinggung tentang surat Al-An'am ayat 103. Di sini dikatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi jelas dimatikan, ini memang ditiadakan mata, memang tidak bisa kita lihat, tetapi dia bisa lihat kita, ya. Dan dilanjutkan wahalatsipun khabir. Jadi dia lembut. Jadi otak kita memang tidak didesain untuk mengenal Allah, mengenal zatnya, tidak. Tapi didesain untuk mengenal ciptaannya. Ya. Jadi ma'rifat itu sebenarnya di kata Arab, mengetahui, mengenal. Tetapi karena dia bersifat gaib, masih disebut dengan pendekatan. Masih pendekatan itu. Karena kita terselubung oleh kehidupan dunia. Nah, kita bertemu dengan Allah setelah tidak ada hijab lagi ini. Ya. Jadi pengakuan wali itu adalah pengakuan, apalagi sekarang dengan media sosial bisa mengaku. Tapi apa dasarnya? Ya, apa dasarnya? Tasawuf sendiri itu adalah istilah yang baru, tidak ada dulu. Hanya takwa, la'allakum tattaqun gitu. Jadi di belakangan. Itu penamaan. Penamaan disepakati. Kemudian adalah upaya-upaya pendekatan untuk mengenal Allah. Jadi akan mengarah ke alam gaib, ke gaib. Jadi dia meta. Jadi kalau dikonkretkan seperti Pak Ismail katakan, tidak bisa konkret. Dikatakan tudrikal absar. Mata tidak bisa melihat. Hati yang lembut yang bisa melihat. Hati yang lembut. Karena dia maha lembut. Jadi ini harus lembut juga. Halus dia. Ini halus juga. Dia maha halus. Dan dia maha mengetahui. Kita tidak mengetahui. Jadi kita dikatakan di situ. Dalam surat pembukaan di Iftitah itu. Dikatakan, "Pamana miskin? Aku bukanlah musyrik." Ya. Jadi tidak dikatakan aku bukanlah musyrik. Wajalik umirtu ana minal muslimin. Dan aku diperintahkan ikuti Rasul. Jangan ikuti wali, ikuti Rasul. Kalau insan, alhamdulillah walinya ikut Rasul. Jadi patokannya kita Rasul. Dan ada dua yang ditinggalkan, Quran dan hadis. Ikuti Rasul. Kita salat itu kita ketemu Allah. Ketemu Allah itu kalau kita salat. Tapi ini. Jadi bukan absar, bukan mata, tapi ini hati. Ya. Wajhatu wajha lilladzi fataras samawati wal ardi. Aku hadapkan mukaku. Kita tatap muka itu. Wajhatu wajha lilladzi. Aku hadapkan mukaku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ini perwakilan. Jadi kita itu salat tatap muka dan kita bertemu dengan Allah. Tapi di sini. Dan itu feeling, perasaan. Bukan secara. Jadi dia maha gaib. Dan kita maha kasar. Kita maha kasar, maha konkret. Tapi dikatakan Ismail itu semua ada sebabnya. Jadi segala sesuatu ada sebabnya. Tapi ada asbab lahir dan ada asbab gaib. Ya. Jadi itu ya. Jadi dari patokan yang disampaikan tadi betul sekali bahwa kita tidak mampu melihatnya. Absarah mata penglihatan. Tetapi dengan hati. Jadi kita bertemu dengan Allah tapi
dalam hati. Sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah? Tentu ada upaya, tetapi Allah yang mengabulkan. Kita hanya mampu berusaha, tetapi Allah yang mengabulkan. Jadi upaya sama kita, tapi keputusannya, hasilnya tidak dengan Allah. Jadi kita duduk di sini adalah sesuatu yang mulia. Ini lebih mulia Pak dari salat itu. Menuntut ilmu seperti ini, majelis ini. Ada pemburu pahala, banyak pemburu pahala. Tapi kita, alhamdulillah kita menjadi pemburu makna. Jadi bagaimana kita memaknai pesan-pesan Allah. Dan kita diskusi ini adalah masih merupakan pendekatan. Makrifat itu sebenarnya masih pendekatan, masih approach. Saya hanya mau menyampaikan, ada amalan saya begini. Dari turunannya Kiai Umun Yusuf itu, jadi ada doa. Kalau orang azan sebentar, kalau dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maka bersalawatlah. Kemudian yang kedua, apabila dibaca sudah bersalawat, maka baca pakasabna angka gitauka pabasarukal yauma hadid. Itu di surah apa itu? Ya, pakasabna angka gitauka pabasarukal yauma hadid. Nah, kita baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru pakasabna angka gitauka pabasarukal yauma hadid. Insya Allah akan dibukakan itu penglihatan nanti. Apakah tapi setelah saya baca itu artinya itu, maka itu hanya berlaku kalau menurut penjelasan dari terjemahan itu, itu hanya di akhirat nanti itu akan diperlihatkan. Apakah amalan kita diperlihatkan, apa yang kita mau tahu itu kita akan dianukan itu. Nah, itu menjadi amalan di kalangan kami itu, termasuk saya. Kalau saya ingat itu langsung saya amalkan itu. Ada di surah, tapi bukan surah Al-Hadid barangkali. Maka sabna angka ditangka, maka sarukal yauma hadid. Ada itu satu sambungan dari satu ayat itu. Satu ayat itu. Jadi saya berharap ya mungkin ya minimal di akhirat itu nanti, karena itu bicara soal akhirat itu. Di akhirat itu. Di dunia ini ya mungkin ya saya berharap juga mungkin ada sesuatu yang saya memang bisa Allah perlihatkan dari hikmah dari amalan saya itu, karena saya di kalangan kami itu, mulai istri saya itu dan di buku apa itu tuntunan apanya itu dia baca itu. Sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya tambahkan. Tadi saya itu mengatakan bahwa coba dikonkretkan. Maksud saya itu bukan Allah yang kita konkretkan ya, tetapi metodologi dari ilmu ma'rifat itulah barangkali bisa dikonkretkan. Beri contoh-contoh. Karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya itu dengan ciptaan-ciptaannya. Ya kan, bagaimana kekuasaannya Allah itu mengatur jagat raya ini misalnya, bagaimana air dari bawah ke atas kemudian turun lagi. Nah, supaya kita ini berpikir gitu. Nah, jadi kalau bisa ilmu ma'rifat ini memang kan agak tinggi kelasnya gitu ya. Tapi mungkin dengan pendekatan contoh barangkali orang bisa lebih cepat mencerna. Peringatan. Kalau sudah mendalami ilmu gaib, masuk ke metafisika, masuk ke tadi itu seperti yang tidak jadi salat karena dia lihat. Kita hati-hati ya, karena
kalau orang-orang yang sudah mendalami itu dia mengorbit dia nih, dan dia akan berurusan bukan lagi setan biasa, dia akan berurusan dengan ifrit. Ifrit adalah memang spesialis akan menggoda orang-orang yang mengarah kepada ilmu-ilmu gaib, yang mengarah kepada kesucian diri. Dan itulah syariatnya kita salat di masjid. Rasulullah contohkan berjamaah. Kau pulang sendiri, ingat zannah itu pikiran-pikiran saja. Jadi kita ikuti syariatnya Rasulullah, salat berjamaah. Kenapa dia tidak jadi? Karena katanya dilihat. Siapa yang dilihat? Hati-hati. Ya. Jadi bisa saja setan itu menjadikan indah pikiran-pikiran zannah. Ya. Jadi ifrit itu memang berurusan dengan orang-orang yang mengarah ke alam gaib, ke alam metafisika. Jadi, hati-hati ikuti syariat berjamaah kita. Kecuali salat sunnah di rumah. Itu berarti kita sudah tidak mengikuti sunnah Rasul. Apakah kita lebih hebat dari Rasul? Dianjurkan kita salat di masjid, sementara dia pulang katanya karena banyak setan-setan di situ. Nah itu saja, hati-hati. Ya. Pesannya Rasul, kalau ingin selamat berpegang pada Sunnah dan Quran dan Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering kita dengar di Pak Ustaz yang berceramah di mimbar, nikmat iman dan nikmat Islam. Dia lupa bahwa ada satu nikmat, yaitu nikmat ihsan. Di bab ihsan inilah yang kita masuk di dalam ma'rifat. Kalau dia dimasuk bab ihsan, dia masuk di syariat, fikih. Fikih itu boleh tidak, wajib, sunnah, fardu, bidah. Dia terputar di situ. Akidah, percaya, yakin. Di bab ihsan inilah yang berma'rifat. Karena ruh itu hanya mau ihsan. Mau beribadah hanya memandang Allah, hanya melihat Allah. Itu. Jadi pertanyaan tadi Pak Hiram katakan harus bersyariat dulu baru bermarifat. Awal dari marifat itu bersyariat. Ujung dari marifat itu syariat juga. Jadi kalau ada orang bermarifat tidak bersyariat maka dia sesat. Dia sesat. Bisa saja dia bermarifat tanpa dia mursik. Dia belajar sendiri dan mengartikan sendiri tentang marifat itu, tentang tasawuf itu, dan dia menyimpulkan. Wah, saya sudah mengenal Allah. Untuk apa saya ke masjid bersyariat? Itu kan orang ke masjid, orang baru belajar mengenal Allah. Itu pemikiran-pemikiran dia. Padahal awalnya memasuki ilmu ini harus bersyariat dulu. Karena Nabi mengajarkan syariat. Jadi kebanyakan itulah yang tidak bermusik. Jadi mengenai tadi Pak Ismail mengatakan bahwa tentang tentang ilmu itu konkretnya saya tidak bisa mendefinisikan tentang kenapa tingkatan ilmu yang dimaksud Pak Ismail yaitu syariat, tarekat, hakikat, marifat. Saya tidak bisa definisikan karena setiap tarekat dan setiap aliran-aliran tarekat mendefinisikan lain dengan definisi tergantung dari guru-guru yang mendefinisikannya. Tapi hanya saya memberikan analog biar kita sendiri yang menerjemahkan analog ini. Jadi syariat itu sesuatu yang disebut. Ambillah contoh kita menyebut Allahu Akbar. Itu syariat karena kita ucapkan syariat. Tapi ketika masuk di tarekat, di tahap kedua, yang kita sebutkan itu kita ingat. Kita ingat. Jangan sampai kita menyebut Allahu Akbar, saya ingat pasar. Berarti saya tidak bertarekat. Berarti saya tidak bertarekat. Terus, bagaimana dengan hakikatnya? Yang saya sebut tadi itu, saya ingat. Yang saya ingat itu, saya rasakan bahwa Allah itu hadir dalam masjid. Saya tidak bisa hadir di masjid ini tanpa izin Allah, tanpa ridho Allah. Saya sudah rasakan. Berarti kita sudah masuk di bab hakikat. Saya hanya mengenalkan, saya tidak mendefinisikan tentang ini. Biar kita mengertikan sendiri analognya ini. Jadi ketika kita bermarifat, yang kita ucapkan tadi itu, kita ingat, kita rasakan,
kita sudah memandang di ujungnya. Tapi bukan pandangan yang saya jelaskan kita tadi, bukan pandang ini. Kita seakan-akan, kalau kita tidak sanggup memandang Allah, kita meyakini bahwa dia yang memandang kita, dia yang mengawasi kita. Jadi pada itu maksudnya dari, saya rasa itu tambahannya supaya kita agak mengerti sedikit. Ya, saya rasa jadi 4 tingkatan ini. Ya itulah. Walaupun kita sudah ada sedikit. Ya itulah yang kita sebut itu diingat. Jangan sampai Allah Akbar saya ingat Yerusalem di pasar, kan beda. Diingat. Dan diingat itu dirasakan bahwa dia hadir. Nah, itu analog saya kasih, setiap beri kasih definisi daripada, karena setiap tarikat baik Naksabandia, Qadariyah lain penjelasannya tentang definisi dari tasawuf. Enggak, maksudku saya hanya beri analog saja. Beri, enggak, banyak karena tarikat itu banyak sekali alirannya. Itu sudah dijawab tadi Pak Nur Samsu Sultan bahwa itu media, tidak ada fakta yang bisa membuktikan. Pak Nur Samsu sudah jawab kan tadi, kita sudah dengarkan, kita sudah jawab. Jadi saya tidak perlu menjelaskan karena jawab Pak Nur Samsu sudah jawab. Itu media, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itulah media. Sekarang kan orang lagi di media. Di akhir sama ini kan media. Ya, saya rasa cukup malam ini. Makasih Bapak-Bapak. Ya, terima kasih malam ini darunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.